Cianjur tahun 1677 sampai 1707. Raden Arya Wiratanu adalah putra seorang ulama yang bernama Arya Wangsa Goparana yang menetap di Sagala-Herang, Subang. Beliau adalah putra Arya Kikis Raja Talaga Manggung di Majalengka. Setelah didatangi oleh Sunan Gunung Jati, Raja Talaga Manggung memeluk agama Islam dan menjadi bagian dari Kesultanan Cirebon. Sultan Cirebon Panembahan Ratu II menikah dengan putri Sultan Agung dari Mataram sehingga antara Cirebon dan Mataram memiliki ikatan politik yang kuat. Dengan demikian wilayah Priangan meskipun bagian dari Mataram, di bawah tanggung jawab dari Kesultanan Cirebon. Meskipun Kesultanan Cirebon dan Kesultanan Banten memiliki hubungan kekerabatan. Berbeda dengan Cirebon, Banten tidak mau tunduk kepada Mataram. Bahkan Sultan Ageng Tirtayasa dari Banten mengirim pasukan membantu Trunojoyo melakukan pemberontakan kepada Amangkurat I. Sehingga Mataram meminta bantuan kepada VOC untuk menyerang Banten, sedangkan Banten meminta bantuan kepada Raja Charles I dari Inggris untuk melawan VOC. Saat itu Cikundul mengalami perkembangan yang sangat pesat. Orang-orang mulai datang dari berbagai penjuru untuk menetap di sana. Raden Arya Wiratanu menikah dengan putri Patih Hibar dari Jampang Manggung yang bernama Dewi Amitri. Kemudian memiliki 11 anak, yaitu Raden Arya Wiramangala bergelar Arya Wiratanu II, Raden Arya Martayuda, Raden Arya Tirta, Raden Arya Nata di Manggala bergelar Dalem Kidul, Raden Arya Wira di Manggala bergelar Dalem Cikondang, Raden Arya Suradiwangsa, Nyi Mas Kaluntar, Nyi Mas Karangan, Nyi Mas Bogem, Nyi Mas Kara dan Nyi Mas Jenggot. Setelah menjadi wilayah yang mandiri, Cikundul berkembang pesat. Lokasi yang strategis menjadikan Cikundul jalur perdagangan yang ramai, sehingga menarik perhatian baik Mataram dan Cirebon, Banten, maupun VOC untuk menguasainya. Pengaruh Cirebon di Cikundul terlihat lebih dominan, menimbulkan rasa curiga dari Banten dan khawatir Cikundul menjadi basis kekuatan dari Kesultanan Cirebon dan Mataram yang menjadi ancaman bagi Banten. Catatan Belanda pada tanggal 24 Januari 1678 yang dilaporkan oleh Kapten Willem Hartsin. Disebutkan bahwa Banten telah mengirim sekitar 2.500 pasukan untuk menyerang dan menghancurkan beberapa kampung di pegunungan, dengan jumlah korban mencapai ribuan orang. Selain itu, pasukan Banten juga mengambil hewan ternak seperti kerbau dan sapi milik penduduk Cikundul dan sekitarnya. Laporan ini juga menunjukkan bahwa Arya Wiratanu telah menyampaikan kejadian tersebut kepada VOC, mencerminkan betapa seriusnya situasi yang dihadapi pada masa itu. Peristiwa itu diterangkan dalam laporan tanggal 14 Januari 1680. Datang utusan dari Arya Wiratanu yang datang ke Batavia mengucapkan selamat kepada Rijklof van Guns yang menjabat Gubernur Jenderal VOC. Dalam Babat Cianjur dituliskan bahwa Arya Wiratanu juga mengutus Arya Kidul untuk menghadap Sultan Amangkurat II. Ia menyampaikan surat pernyataan tunduk di bawah kekuasaan Kesultanan Mataram. Kemudian Sultan Mataram memberikan hadiah berupa seperangkat pakaian bangsawan Kesultanan Mataram dan seekor kuda. Sampai saat ini peristiwa tersebut berkembang menjadi kesenian kuda kosong. Pada tanggal 10 April 1680, Banten menyerang Cikundul. Dalam pertempuran tersebut, Banten kehilangan 47 prajurit. Kemenangan yang diraih oleh Cikundul tapi harus ditebus dengan banyak nyawa, termasuk seorang lurah yang bernama Santaprana. Pada tahun 1684, Arya Wiratanu mengalihkan tugasnya kepada putranya Arya Wiramanggala yang bergelar Arya Wiratanu II. Saat itu VOC berusaha mengusai wilayah Cikundul. Arya Wiratanu wafat pada tahun 1691, kemudian Raden Wiramanggala pada tanggal 10 Desember 1691 memindahkan pusat pemerintahan dari Cibalagung ke Pamoyanan Cianjur, sehingga beliau dikenal dengan sebutan Dalem Tarikolot. Saat itu terdapat 3 wilayah yang berkembang pesat, yaitu Cianjur di bawah kepemimpinan Arya Wiramanggala, Cibalagung di bawah kepemimpinan Arya Nata di Manggala, Cikalong di bawah kepemimpinan Raden Wangsa Kusumah dan wilayah Jampang di bawah kepemimpinan Raden Angganata.
Kemudian Mataram dan VOC menetapkan Raden Wiramanggala sebagai regen atau Bupati Cianjur dengan gelar Raden Arya Wiratanu II yang membawahi seluruh wilayah Cibalagung, Cikalong, dan Jampang. Pada tanggal 28 September 1706, Arya Wiratanu II meninggal dunia, kemudian dilanjutkan oleh putranya Raden Astramanggala dan diangkat oleh VOC sebagai regen atau Bupati di Cianjur pada tanggal 12 April 1707 dengan gelar Arya Wiratanu III.